Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan nama-nama anggotanya dengan saya Alamsyah Firdaus dengan NIM 22 12 12 019. Dan saya Sukmawati dengan NIM 22 12 11 007. Nama algoritmanya adalah perbandingan algoritma Huffman dengan algoritma Hasanoff-Vanno. Sejarah algoritma Huffman dengan algoritma Hasanoff-Vanno. Sejarah algoritma Huffman. Algoritma Huffman adalah salah satu algoritma kompresi tertua yang disusun oleh David Huffman pada tahun 1952. Algoritma tersebut digunakan untuk membuat kompresi jenis lossy optimization, yaitu penempatan data di mana tidak satu bit pun hilang sehingga data tersebut satu dan disimpan sesuai dengan asli. Sejarahnya, Huffman sudah tidak dapat membuktikan apapun tentang kode apapun yang efisien, tapi ketika tugasnya hampir final, ia mendapatkan ide untuk menggunakan pohon biner untuk menyelesaikan masalahnya mencari kode yang efisien. Pada dasar algoritma Huffman ini bekerja seperti mesin Sandy Moore. Dia membentuk suatu kode dari suatu karakter sehingga karakter tersebut memiliki rangkuman bit yang lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Sejarah algoritma Hasanoff-Vanno. Algoritma Hasanoff-Vanno coding ditemukan oleh Claude Shannon, bapak teori informasi, dan Robert Vanno pada tahun 1949. Pada saat itu, metode ini merupakan metode yang paling baik, tetapi hampir tidak pernah digunakan dan dikembangkan lagi setelah kemunculan algoritma Huffman. Pada dasarnya, metode ini menggantikan setiap simbol dengan sebuah alternatif kode biner yang panjangnya ditentukan berdasarkan probabilitas yang dari simbol tersebut. Di bidang kompresi data, Shannon-Vanno coding adalah teknik untuk membangun sebuah kode awalan didasarkan pada perangkat simbol dan probabilitas diperkirakan atau diukur. Namun, algoritma ini dirasa kurang optimal dalam arti bahwa ia tidak mampu mencapai kode efisien mungkin seperti kode harapan panjang seperti algoritma Huffman. Fungsi algoritma dan cara kerja. Huffman. Pohon Huffman itu dibentuk berdasarkan kode prefix. Kode biner yang dibentuk secara prefix dan kode biner ini tidak mungkin dibentuk bersama satu sama lain. Karakter-karakter yang akan direpresentasikan dalam biner dipisahkan ke dalam cabang pohon biner dan berikan frekuensinya. Cabang sebelah kiri diberi bit 0, sedangkan identitas dan bit kanan diberi angka 1. Pada akhirnya, bit ini akan dibaca dari akar hingga simpul dari suatu karakter itu sehingga terbentuk angka biner identitas. Untuk meringkas memori sehingga menjadi efisien, inti dari algoritma Huffman adalah menggunakan priority queues yang direkursif sehingga membentuk pohon dengan kompleksitas waktu on and log. Proses ini akan lebih jelas dengan pohon gambar. Misalnya karakter adalah A, B, C, C, D, A. Jika kita mengikuti kode ASCII tanpa menggunakan algoritma Huffman, kita akan memakan banyak memori, yaitu 7 bit kali 8 karakter sama dengan 56 bit. Tapi dengan pohon Huffman kita akan lihat bedanya. Yang pertama dilakukan dalam bentuk pohon Huffman yaitu hitung frekuensi dari setiap karakter. A 37 bit 1/7, C 2/7, D 1/7. Kemudian lakukan proses keduanya dari proses di atas, yaitu putar simpul dan akar dari frekuensi yang terkecil. Kemudian proses ini diulang rekursif hingga semua karakter terbentuk menjadi pohon dan dapat dilihat pada contoh pembentukan pohon di bawah ini. Fungsi algoritma dan cara kerjanya Hasanoff-Vanno. Pada dasarnya, cara kerja dari algoritma Hasanoff-Vanno ini sama persis dengan Huffman. Algoritma ini membentuk sebuah pohon, kemudian mengoding, dan terakhir adalah mengembalikan dalam bentuk karakter teks atau encoding. Hanya saja perbedaan dalam yang fundamental terdapat pada pembuatan pohon. Pembuatan pohon pada Hasanoff-Vanno dibuat berdasarkan proses di atas ke bawah, berbeda dengan Huffman yang membentuk pohon dari bawah ke atas. Contohnya menunjukkan pembangunan kode Shannon Albright kecil
Kelima, simbol yang dapat dikodekan memiliki frekuensi berikut: A15, B7, C6, D6, E5. Semua simbol-simbol yang diurutkan berdasarkan frekuensi dari kiri ke kanan ditunjukkan pada gambar A. Mendapatkan garis pemisah antara simbol-simbol B dan C menghasilkan total 22 di grup kiri dan total 17 di kelompok yang tepat. Ini minimal perbedaan total antara dua kelompok dengan pembandingan A dan B. Masing-masing memiliki kode yang dimulai dengan 0 bit dan C, D, A, E. Kode akan memulai dengan 1. Seperti tunjukkan pada gambar B. Kemudian di sebelah kiri setelah dari pohon mendapatkan divi baru antara A dan B. Yang mendapatkan A pada 2 dengan kode 00 dan B pada daun dengan kode 01. Setelah 4 divisi prosedur pohon hasil kode pohon di final 3 simbol dengan frekuensi tertinggi. Semuanya telah ditugaskan 2 bit kode dan 2 simbol dengan tuntunan yang lebih rendah memiliki 3 bit kode seperti ditunjukkan tabel di bawah ini. Pengetesan algoritma. Untuk melakukan pengujian atau perbandingan antara algoritma Huffman dan algoritma Shannon-Fano, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pilih dataset. Ambil dataset yang akan digunakan untuk pengujian. Dataset tersebut dapat berupa teks file biner atau data lainnya yang ingin Anda kompres. 2. Implementasikan. Kedua, algoritma. Buat implementasi algoritma Huffman dan Shannon-Fano menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah yang tepat dalam masing-masing algoritma. 3. Kompresi data. Gunakan implementasi algoritma Huffman untuk mengoperasi dataset yang dipilih. Catat ukuran file hasil kompresi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompresi. 4. Dekompresi data. Gunakan implementasi algoritma Huffman untuk mendekompresi file yang telah dikompresi pada langkah sebelumnya. Pastikan hasil dekompresi sesuai dengan data asli. 5. Lakukan langkah 3 dan 4 dengan algoritma Shannon-Fano. Gunakan implementasi algoritma Shannon-Fano untuk mengoperasi dan dekompresi dataset yang sama. Catat ukuran file hasil kompresi dan waktu yang dibutuhkan. 6. Analisis hasil. Bandingkan ukuran file hasil kompresi dari kedua algoritma dan evaluasi waktu yang dibutuhkan untuk kompresi dan kompresi. Perhatikan ulang apakah data yang dikompresi sesuai dengan data asli. 7. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Anda akan dapat membandingkan kinerja dan aktivitas antara algoritma Huffman dan algoritma Shannon-Fano dalam kompresi data yang Anda pilih. Penting untuk diingat bahwa hasil pengujian ini akan bervariasi tergantung pada dataset pendudukan dan implementasi yang dibuat. Gunakan tabel untuk membandingkan. Algoritma langkah utamanya, Huffman menghitung frekuensi kemunculan simbol dalam dataset. BR membangun pohon Huffman dengan menggunakan Prophetic Way dan pembangunan node. BR membangun kode Huffman untuk setiap simbol dengan mengikuti jalur di pohon Huffman. Mengoperasi dan dengan menggantikan setiap simbol dengan kode Huffman yang sesuai. BR mendekompresi data dengan menggunakan pohon Huffman untuk mencocokkan kode dengan simbol asli. Menurut Shannon-Fano, langkah utama menghitung frekuensi kemunculan simbol dalam dataset. BR membagi simbol menjadi 2 kelompok berdasarkan probabilitas. BR meneruskan langkah yang semua untuk setiap kelompok membagi simbol menjadi 2 kelompok bagi. BR menghasilkan kode Shannon-Fano. Untuk setiap simbol berdasarkan kelompoknya, BR mengoperasi data dengan menggantikan setiap simbol dengan kode Shannon-Fano yang sesuai. BR mendekompresi data dengan menggunakan kode Shannon-Fano untuk mencocokkan kode dengan simbol asli. Koefisienan. Huffman biasanya lebih efisien dalam kasus di mana probabilitas kemunculan simbol tidak merata. Simbol yang lebih sering muncul akan diberikan representasi yang lebih pendek mencapai kompresi yang lebih baik. Menurut Shannon-Fano, keefisienan kurang efisien dalam kasus di mana probabilitas kemunculan simbol tidak merata. Ada kemungkinan pemborosan bit pada simbol-simbol yang jarang muncul. Menurut kompleksitas Huffman, kompleksitas algoritma untuk kompresi adalah 0 n log n, di mana n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam data. Menurut Shannon-Fano, kompleksitas algoritma untuk kompresi adalah 0
n log n dalam status terburuk di mana n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam data. Contoh pengujian: North Huffman dataset A, B, 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 C, 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 D, 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 E, BR ukuran awal 18 karakter, BR hasil kompresi Huffman. Bilangan biner 10,10,10,0,10,11,11, seterusnya. BR ukuran hasil kompresi Huffman 30 bit, BR hasil kompresi Huffman A, B, 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 C, 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 D, 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 E, E. Dan menurut Sanovano, dataset A, B, 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 BR ukuran awal 18 karakter, BR hasil kompresi Sanovano. Bilangan biner 0100 dan seterusnya. Ukuran hasil kompresi Sanovano 30 bit, BR hasil kompresi Sanovano A, B, B, C, C, D, 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 E, E. Dan tabel di atas memberikan gambaran umum tentang perbedaan antara algoritma Huffman dan algoritma Sanovano dalam hal langkah-langkah efisien, kompleksitas, dan contoh pengujian. Namun perlu dicatat bahwa hasil pengujian dan performa sebenarnya dapat berbeda tergantung pada dataset yang digunakan dan implementasi spesifik dari kedua algoritma tersebut. Operasi Big O yang mana nilai plus. Kompleksitas waktu untuk algoritma Huffman dan algoritma Sanovano dapat dijelaskan sebagai berikut. Algoritma Huffman membangun pohon Huffman on n log n, di mana n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam dataset. Algoritma ini melibat operasi menyisipkan dan menghapus pada priority queues yang memiliki kompleksitas logaritmik. Pembuatan kode Huffman ON, di nama n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam dataset. Setiap simbol membentuk waktu konstan untuk membangun kode Huffman yang sesuai. Operasi OK, di mana OK adalah ukuran data yang akan dikompresi karena perlu melalui setiap simbol dalam dataset. Kompleksitasnya bergantung pada ukuran data yang dikompresi. Dikompresi OM, di mana M adalah ukuran data hasil kompresi. Untuk setiap bit dalam data hasil kompresi perlu mencocokkan dengan pohon Huffman yang memerlukan waktu konstan algoritma Sanovano. Pembangunan pohon Sanovano ON log n, di mana n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam dataset. Algoritma ini melibatkan operasi pemisahan simbol-simbol yang berbeda, probabilitas yang memiliki kompleksitas logaritmik. Pembentukan kode Sanovano ON, di mana n adalah jumlah simbol yang berbeda dalam dataset. Setiap simbol membentuk waktu konstan untuk membangun kode Sanovano yang sesuai. Kompresi OK, di mana K adalah ukuran yang akan dikompresi karena perlu melalui setiap simbol dalam dataset. Kompleksitasnya bergantung pada ukuran data kompresi. Dekompresi OM, di mana M adalah ukuran data hasil kompresi. Untuk setiap bit dalam data hasil kompresi atau perlu mencocokkan dengan kode Sanovano yang memerlukan waktu konstan dalam kedua algoritma. Kompleksitas tergantung pada jumlah simbol yang berbeda dataset, dan dekompresi tergantung pada ukuran data yang dikompresi atau hasil kompresi. Kesimpulan: pada dasarnya, perangkat kompresi adalah bekerja dengan proses yang sama, hanya saja terdapat yang lebih efektif dibandingkan yang lain. Algoritma Huffman memiliki kelebihan dalam pembuatan pohon dan yang efektif, sehingga kompresi teks dapat menjadi lebih minimum, bekerja berdasarkan prinsip kerja algoritma greedy. Pada pembentukan pohon Huffman dibuat dari simpul hingga akar, sedangkan pohon Sanovano terbentuk dari akar ke simpul. Ini yang menyebabkan kompresi menjadi berbeda untuk karakter yang sama. Tingkat efisien pada algoritma Huffman mencapai 70%, sedangkan tingkat efisien algoritma Sanovano hanya 66,5%. Berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh penulis.
kompleksitas waktu dari algoritma Huffman adalah 0 n log n, sedangkan kompleksitas dari Sanavana tidak diketahui karena tidak ada pada referensi maupun manapun. Kembali pada sejarah, algoritma Sanavana ini ditemukan setelah Huffman, yang merupakan murid dari Shannon, menemukan terlebihan dahulu algoritma kompresinya. Prof. Shannon ingin membuat algoritma tandingan dari algoritma yang dibuat oleh mahasiswanya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat kekurangannya. Contoh aplikasi yang menggunakan algoritma kompresi ini, baik Shannon, Fano, dan Huffman, yaitu pada komputasi zip flash, file, kompresi MP3, kompresi gambar dengan pixel, dan lainnya sebagainya.